Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Malam ini Kanidia buatin jadi 3 video deh buat kalian seneng. Nah, kali ini kita bakal bahas soal yang bahasa Inggris dulu, tapi tetap materi ekonomi. Tapi sebelum kita lanjut, Kanidia ucapin terima kasih sekali lagi deh buat kalian yang udah subscribe channel ini. Karena dengan subscribe kalian mensupport Kanidia untuk bisa membangun channel ini untuk menjadi lebih baik. Dan misi utama kita adalah bisa memahami ekonomi Indonesia lebih baik agar kita gak lagi berstatus negara berflower. Even Donald Trump udah mengklaim kita bukan lagi negara berflower, tapi itu hanya versi Amerika toh ya. Kita sama sekali belum beranjak dari status negara berflower. Kuy, warga plus 62, kita cek soalnya. Oke Pedias, this is the number 6 of KSNK Economy 2020 and let us read the question first. Okay, at equilibrium, the slope of the indifference curve is A. Greater than the slope of budget line. B. Smaller than the slope of budget line. C. A vertical straight line in budget line. D. Known. E. Equal to the slope of budget line. Oke, kita artiin soalnya terlebih dahulu tapi ya. Saat kondisi equilibrium, nah tadi Kanidia juga udah bahas tentang soal equilibrium. Di ekonomi nggak cuma satu nih konsep equilibrium yang harus kalian tahu. Ada banyak sekali konsep. Nah, equilibrium yang dibahas di soal nomor 6 itu equilibrium apa kak? Kita baca soalnya terlebih dahulu biar lebih detail. The slope alias kemiringan alias gradient dari indifference curve, kurva indiferensi. Itu kenapa? Nah, kalau misalnya kita lagi cerita tentang kurva indiferensi itu punya siapa sih? Produsen apa konsumen? Iya, punya konsumen kan? Berarti ini kita lagi cerita tentang keseimbangan konsumen. Ada yang paham gak sih maksud dari keseimbangan konsumen itu apa? Iya, konsumen sehari-harinya ngapain ya? Melakukan kegiatan konsumsi dong ya. Nah terus kalau ada yang nanya, kalau kita lagi mengkonsumsi, harapan kita merasakan apa sih? Ya, kita pengen merasakan yang namanya kepuasan yang paling tinggi, yang paling maksimum. Atau dalam bahasa Inggris, orangnya bilang maximum utility. Nah, kepuasan maksimum itu harapan semua orang nih kalau kita mau konsumsi. Nah terus gimana kak kalau kita ingin merasakan yang dinamakan kepuasan maksimum? Nah di ekonomi kepuasan maksimum itu udah ada beberapa pendekatan. Kalian bisa pakai yang pendekatan matematika. MUX dibagi MUY itu sama dengan PX per PY. Wait, sayangnya di soal ini gak ada tuh tentang matematikanya. Terus kalau misalnya cerita tentang kurva gimana kak? Kurva indifference curve alias EC itu harus bersinggungan dengan si budget line alias garis anggaran. Nah gimana kak kalau dari segi gambar sendiri gimana? Jadi ekonomi itu emang kompleks banget, semenyenangkan itu karena dia bakal bahas dari banyak pendekatan. Nah ini kan dia bakal bahas dari segi kurvanya. Ada kurva yang lurus banget nih namanya swing. Ini kurva apa deh? Iya, ini adalah si budget line, dalam bahasa Indonesia sebutnya garis anggaran. Terus ada kurva satu lagi yang modelannya macam nih, swing, Allahu Akbar. Nah, mohon maaf tulisannya, gambarnya nggak terlalu rapi. Indifference curve atau bahasa Indonesianya kurva indiferensi. Nah, kalau kita bicara tentang maximum utility, selain pakai pendekatan matematika, kita bisa pakai pendekatan kurva, katanya lagi bersinggungan. Berarti di titik ini ya, bukan berpotongan kak, bukan. Jadi bersinggungan. Kalau kalian cari jawaban terus ketemu berpotongan, itu haram hukumnya milih karena itu sesat, pakai banget. Nah terus kalau bersinggungan itu ternyata di matematika udah jelas banget mengatakan bahwa kalau misalnya dua kurva itu berpotongan sampai bersinggungan, slope kedua kurva itu bakal sama. Kedua kurva itu bakal sama. Siapa sih kak kedua kurva itu? Ya jadi slope si indifference curve itu bakal sama dengan si budget line. Nah itu yang ditanyain di soal yang nomor 6 ini. Slope dari indifference curve katanya bakal apa? Tadi nilainya bakal sama dengan si siapa?
si budget line equal to yang mana deh? Grader kan lebih besar nih, lebih kecil. Katanya lurus vertikal. Jawabannya yang bagian E. Iya, equal sama dengan. By the way, kan dia tambahin bonus. Kalau ada yang nanya slope dari kedua kurva itu memang ada ya kak? Ada dong. Tadi kan dia udah tulis nih kan. MUX per MUY. MUX per MUY itu adalah slope dari si IC. Ini adalah slope si IC. Sementara yang PXPY itu adalah slope si budget line. Ini kalau di ekonomi istilahnya MRS. Kalau ini adalah price ratio. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal marginal rate of substitution itu rumusnya apa? Iya, jawabannya adalah marginal utility barang X dibagi marginal utility barang Y. Ntar kan dia coba buatin video lagi yang lebih detail tentang keseimbangan konsumen, karena sebenarnya materinya cukup dalam lah ya. Oke, that's it Ecopedias. Sampai jumpa di video Kanida yang lain. Assalamualaikum. Tonton video Kanida yang lain juga ya.